Ngeri melihat pemain Liga Inggris merapat ke timnas Indonesia. China bilang, nasib kita gimana nih? Tak berhenti tersenyum, pemain abroad tiba di Australia. Kaget disambut fans timnas Indonesia. Mereka di mana-mana. Awas, timnas Indonesia jangan tertipu trik pelatih timnas Australia yang panggil 10 pemain Liga domestik. Ya sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, China mengaku pertandingan melawan timnas Indonesia adalah ujian berat yang sangat menantang. Ramai-ramai media Cina menyinggung rumor naturalisasi bintang Liga Inggris yang akan dilakukan timnas Indonesia yang tengah berhembus kencang. Timnas China dijadwalkan bertemu timnas Indonesia pada Juni 2025 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka sudah dibuat ketar-ketir. Publik Cina sampai memikirkan bagaimana nasib timnas mereka kala menyambangi markas timnas Indonesia di Jakarta nanti. Pasalnya, mereka mengira skuad Garuda akan menambah kekuatan lewat naturalisasi bintang Liga Inggris asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Patrick Kluivert akan berusaha membujuk pemain incaran dengan level yang lebih tinggi, tulis 163.com. Indonesia dikabarkan tengah mencoba untuk menaturalisasi dua pemain Liga Inggris. Bintang berusia 23 tahun itu bernilai 32 juta euro. Lantas, siapa pemain yang dimaksud media China ini? Mereka adalah Pascal Struijk dan juga Leeds United dan Ian Maatsen yang kini berseragam Aston Villa. Khusus Ian Maatsen, rumor Indonesia menaturalisasi pemain ini kembali mencuat setelah bek yang dibeli dari Chelsea itu tak masuk skuad Belanda senior. Pemain dengan harga pasaran 556,21 miliar itu justru dimasukkan ke timnas Belanda U21 untuk berlaga di Euro U21 2025 pada Juni mendatang. Terutama Ian Maatsen, mantan pemain Chelsea dan juga Dortmund yang baru saja ditransfer ke klub raksasa Liga Inggris Aston Villa seharga 44,5 juta euro musim panas lalu. Secara teori, ia memenuhi persyaratan untuk mengubah kewarganegaraannya dan ibunya berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, jika ia menerima undangan Indonesia, ia akan dapat dengan cepat memperoleh naturalisasi melalui hubungan darah, kata 163.com. Namun kabar ini baru sekedar rumor. Meski begitu, China sepertinya sudah paham dengan nasibnya kala bersua timnas Indonesia di SUGBK nanti. Kondisi timnas Indonesia saat ini benar-benar berbeda dari tim sebelumnya yang mereka kalahkan di Qingdao pada Oktober 2024 lalu. Terlepas dari yang bergabung atau tidaknya Maatsen dan juga Struijk, yang pasti timnas China akan menghadapi ujian berat saat menantang Indonesia pada bulan Juni nanti. Dan level lawan mungkin akan jauh lebih tinggi dibanding November lalu, pungkas mereka. Ya, laga melawan China baru akan digelar pada 5 Juni mendatang di Stadion SUGBK. Sebelum itu, skuad Garuda akan bertemu Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Berbekal hasil dari dua pertandingan itulah, nantinya tim asuhan Patrick Kluivert menjamu China di kandang. Publik tanah air tentu berharap timnas Indonesia bisa memetik kemenangan krusial di 3 laga terakhir sebelum menghadapi Jepang di Tokyo. Dan kita beralih pada pembahasan selanjutnya, para pemain timnas Indonesia terutama yang abroad sudah mulai berdatangan di Sydney, Australia. Mereka tampak bersemangat untuk menjalani laga krusial menghadapi timnas Australia. Justin Hubner tiba lebih dulu di Sydney, Australia, meski tak bisa bermain dalam laga kali ini karena mendapat hukuman kartu merah saat menghadapi Arab Saudi di GBK. Namun, dia tetap antusias menyaksikan rekan-rekannya di Australia. Senyum Justin Hubner merekah saat tiba di Sydney dan disambut fan timnas Indonesia. Di sisi lain, Tom Hai juga sudah tiba di Australia dan juga disambut oleh fans. Tom Hai tampak bersemangat untuk laga kali ini. Ya, Tom Hai juga merasa terkesan dengan sambutan fan timnas Indonesia di Sydney. Seperti biasa, fan timnas Indonesia selalu membuat kami merinding. Mereka ada di mana-mana, ucap Tom Hai usai tiba di Sydney. Tom Hai juga bertekad untuk mengalahkan Australia untuk meraih poin penuh. Kami datang ke sini hanya untuk menang, ucapnya. Untuk punggawa skuad timnas Indonesia yang lain dijadwalkan tiba hari ini sekitar pukul 9 pagi. Fans timnas Indonesia juga di Sydney sudah bersiap untuk menyambut kedatangan para punggawa timnas Indonesia yang lain.
Ya, selain itu, Patrick Kluivert dan Tony Popovic sedang adu strategi jelang bentrokan timnas Indonesia kontra timnas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret. Yang menarik, di antara 26 pemain yang disiapkan Tony Popovic, 10 diantaranya berasal dari Liga Australia. Apa misi Tony Popovic? Tampaknya tim analis The Socceroos telah menghitung dan akan memanfaatkan suhu tinggi di Australia yang saat ini mencapai 35 derajat Celcius. Sementara suhu di Eropa, di mana sebagian besar pemain abroad timnas Indonesia berkompetisi dengan dingin yang menggigit. Butuh pemain liga domestik khusus di Belanda, saat ini suhu berkisar 1 hingga 9 derajat Celcius pada laga Eredivisie antara Almere City kontra NAC Breda. Pada Sabtu 15 Maret dini hari, pemain kedua tim harus memakai jersey berlengan panjang dan juga sarung tangan. Dari analisis saya, Tony Popovic butuh pemain liga domestik karena mereka sudah terbiasa main di Australia yang saat ini suhunya sangat panas. Secara fisik mereka lebih kuat dibanding pemain timnas Australia yang main di Eropa, kata Javier Roca yang saat ini melatih klub Gungahlin di Canberra. Dan berikutnya tergantung strategi dari Tony Popovic, pemain dari Liga Australia itu bakal langsung dimainkan sejak menit pertama untuk memaksa timnas Indonesia bertarung dalam tempo yang tinggi. Karena Australia mengejar kemenangan, bisa saja pemain domestik itu main sejak awal untuk memforsir stamina pemain Indonesia dengan bermain cepat dan juga Spartan. Sementara pemain Indonesia dari Eropa yang di sana suhunya sedang dingin, belum tentu fisiknya langsung siap dipaksa main cepat. Opsi kedua, kata Javier Roca, pemain domestik itu diturunkan di babak kedua ketika stamina penggawa timnas Indonesia mulai menurun. Jika pemain Liga Australia main di babak kedua, saya kira sama saja, mereka tetap akan terus menekan dengan tensi tinggi. Australia memanfaatkan fisik pemain Indonesia yang sudah turun. Dan solusinya, menurut Javier Roca, timnas Indonesia jangan meladeni jebakan yang disiapkan Tony Popovic dan juga timnas Australia. Perbedaan suhu ini faktor alam dan juga non-teknis. Jika Australia memaksa Indonesia main cepat, jangan diladeni, pemain Indonesia harus disiplin dan tetap tenang memainkan bola dan menjaga daerah. Dengan cara itu, timnas Indonesia malah bisa bikin pemain Australia frustasi. Demikian dijelaskan Javier Roca.